Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Darmawan dengan NPM 202210715059. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Herlawati, SSI MMMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Deep Learning kelas F7A1, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proyek mini saya yang berjudul Prediksi Tren Harga Saham menggunakan Long Short Term Memory atau LSTM dan Gate Recurrent Unit atau GRU. Oke, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk langsung lanjut ke slide pertamanya. Oke, jadi di sini kerangka penelitian yang saya gunakan yaitu Kris PDM yang di dalamnya ada business understanding, yang kedua ada data understanding, yang ketiga ada data preparation, keempat ada modeling, dan kelima ada evaluation, dan yang keenam ini ada deployment. Nah, saya akan mulai coba jelasan dari yang pertama. Nah, pertama-tama saya mengidentifikasi di bagian business understanding ini, saya mengidentifikasi kebutuhan model untuk memprediksi tren harga saham. Apakah uptrend, downtrend, ataupun sideways. Uptrend ini artinya harga sedang bergerak ke atas, downtrend ini harga sedang bergerak ke bawah, dan sideways ini ada di tengah-tengah. Jadi prediksinya ini harga sedang ada di tengah-tengah menentukan arahnya akan kemana. Nah, jadi ini tuh berfungsi sebagai alat bantu. Ini sangat penting sekali. Walaupun ini nggak bisa dijadikan acuan atau dijadikan sebagai tools satu-satunya, ini hanya untuk alat bantu bagi investor untuk menambah insight mengenai sebuah saham untuk menentukan keputusan dengan lebih bijak. Nah, ini memanfaatkan data historis dan juga indikator teknikal. Nah, di bagian data understanding juga, saya mengunduh dan mempelajari data historis saham BBCA dari Yahoo Finance dengan rentang tahun 2015 sampai 2025. Ini jadi rentang 10 tahun. Ini juga mencakup data open, data harga pembukaan, yaitu data saat marketnya buka. Lalu yang kedua ada data high. Ini adalah data ketika harganya tinggi, harga tertingginya ada di angka berapa. Nah, ini juga ada low, data harga terendahnya. Lalu close, harga penutupan itu di sore hari, harga saat marketnya tutup. Lalu volume itu harga volume sahamnya berapa. Nah, ini juga saya melakukan eksplorasi tren jangka panjang, yaitu volatilitasnya berapa dan distribusi datanya juga. Nah, lalu di tahap ketiga ini adalah data preparation. Saya membersihkan data, termasuk menghapus data duplikasi, lalu juga menghapus missing value atau nilai-nilai yang kosong. Nah, ini juga menghitung indikator seperti SMA. SMA ini adalah Simple Moving Average, EMA ini adalah Exponential Moving Average, RSI ini Relative Strength Index, dan juga ada MACD serta Bollinger Band. Juga membuat label trend 3 kelas yang berbasis perubahan harga 10 hari ke depan dengan threshold dinamis ATR. Nah, ini juga melakukan normalisasi menggunakan min-max scaler. Terus saya juga membentuk sequence 30 hari untuk input LSTM dan GRU-nya. Lalu di tahap keempatnya ada modeling. Tentu setelah menyiapkan semua data juga saya membangun model. Yang pertama saya membangun ada 3 model. Yang pertama ini ada untuk baseline-nya ini adalah random forest. Ini sebagai model pembanding. Nah, yang kedua ini ada LSTM bertingkat. Serta juga ada GRU bertingkat. Nah, ini juga menggunakan dropout dan class wake. Nah, kemudian melatih ketiganya pada data training sequence. Nah, ini yang keempat ini, yang kelima ini penting. Setelah melakukan modeling ini, saya juga harus tahu performa modelnya ini bagaimana. Lalu saya melakukan evaluasi. Nah, di evaluasi ini, performa model pada data test digunakan menggunakan metrik klasifikasi seperti ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Serta juga ada confusion matrix. Nah, ini juga membandingkan pola prediksi dengan label aktual melalui visualisasi grafik tentunya pada harga dan warna tren. Nah, ini yang terakhir tentunya ketika sudah melatih model, tentu saya ingin tools ini bisa digunakan oleh banyak orang gitu, serta bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, ini saya mendeployment projectnya ke dalam Streamlit. Ini menyimpan model LSTM dan GRU-nya dalam format keras dan juga PKL. Oke, next. Ini business understanding sudah saya jelaskan tadi di awal tadi, yaitu menentukan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu untuk kebutuhan investor sebagai tools untuk memprediksi uptrend, downtrend, ataupun sideways. Jadi ini adalah proyek mini
juga berfokus pada penerapan model deep learning seperti LSTM dan GRU ya untuk mengklasifikasikan tren harga sahamnya berdasarkan data historis dan indikator teknikal. Juga sebagai alat bantu keputusan supaya investor bisa lebih bijak dalam menentukan keputusannya. Oke, yang selanjutnya ada data understanding. Di sini saya tahap pertama melakukan import library untuk mengambil data dari Yahoo Finance. Yang kedua ini adalah mengambil data historis saham BBCA dari Yahoo Finance-nya. Nah, lalu yang ketiga ini saya melihat contoh data dan struktur kolomnya. Nah, yang keempat ini saya melihat ringkasan statistik harga dan volume. Nah, di sini saya mencoba menyalin dan membersihkan data mentahnya. Nah, ini lalu saya menyiapkan fungsi perhitungan indikator teknikal. Oke, selanjutnya saya juga pada tahap data preparation menghitung indikator teknikal sebagai fitur. Nah, lalu yang keempat membuat label trend dengan horizon 10 hari. Nah, ini masih di data preparation yaitu menentukan fitur akhir dan membentuk X dan Y-nya, lalu membagi data secara time series, trend validation test. Lalu yang ketujuh adalah normalisasi fitur dengan min-max scaler. Ini juga yang ke-8 membuat sequence 30 hari untuk input LSTM dan GRU. Lalu modeling, saya menentukan baseline model dengan random forest, lalu menghitung class weight untuk mengatasi ketidakseimbangan label trend. Nah, selanjutnya ini adalah visualisasi alur modeling LSTM. Nah, ini untuk pembangunan arsitektur model LSTM untuk klasifikasi teks trend Python. Untuk klasifikasi trend di Python. Nah, ini untuk alur visual modeling dari GRU-nya sendiri kurang lebih mirip dengan LSTM. Nah, ini untuk kodenya saya membangun arsitektur model GRU sebagai pembanding LSTM tadi. Oke, selanjutnya dievaluasi saya menghitung classification report untuk setiap model yang tadi dibangun ya. Lalu kedua ini membangun confusion metric untuk melihat pola-pola kesalahan saat modeling. Nah, ini adalah hasil tren baseline random forest. Lalu yang kedua ini ada tiga pola kesalahan melalui confusion metric. Ini bisa dilihat dari ketiganya ini confusion metric, ada LSTM, random forest dan juga GRU. Oke, ini juga menampilkan learning curve, loss and accuracy selama training. Nah, ini dari sini kita bisa saya menyimpulkan bahwa model LSTM ini masih underfitting sebenarnya dan belum mampu memprediksi tren harga saham dengan baik karena akurasi validasi hanya sekitar 33%. Nah, ini hasil tabelnya juga pembanding LSTM masih mempunyai akurasi lebih tinggi sekitar 48,25%. Nah, ini random forest terbukti lebih stabil ya, bisa menyeimbangkan prediksi dengan F1 skornya. Performa keseluruhan di bawah 50% mengonfirmasi sifat data saham yang sangat stokastik atau kompleks ya. Jadi sangat sulit untuk diprediksi hanya dengan indikator dan juga harga historis. Nah, ini untuk deployment tampilannya ini saya menampilkan disclaimer untuk para investor supaya lebih tahu bahwa ini tuh bukan sebagai acuan, hanya sebagai alat bantu saja. Ini adalah ringkasan ketika saya sudah melakukan analisis tren, ini hasilnya akan tampil seperti ini. Ini ada tampilan ringkasan berupa probabilitas, harga penutupan terakhir, dan prediksi trennya sedang apa sekarang. Nah, ini ada juga visual dari indikator menggunakan Bollinger Band, ini RSI, ini tingkat jenuh investor, lalu ini ada probabilitas tren saham. Nah, ini saya coba beli saham BBCA sebelum saya menggunakan tools. Ternyata hasilnya adalah minus, saya minus sekitar 840, bahkan sekarang udah hampir 1 juta, udah 1 juta lebih. Itu saya sangat menyesal sekali tidak menggunakan tools ini untuk tahu bahwa trennya sedang downtrend, sehingga saya masuk di posisi yang salah dan mengakibatkan minus. Oke, ini secara kesimpulan, prediksi tren harga saham BBCA ini berbasis deep learning dapat dibangun menggunakan data historis harian dari Yahoo Finance serta indikator teknikal seperti SMA, EMA, RSI, dan MACD. Nah, yang kedua hasilnya menunjukkan bahwa model bersikap jujur terhadap data, yaitu tidak memaksakan overfitting hanya demi angka akurasi yang tinggi, dan sekaligus menegaskan bahwa pola pergerakan harga saham BBCA bersifat kompleks dan sulit diprediksi secara konsisten. Yang ketiga, model butuh seluruh komponen pendukung, scaler, maaf maksudnya model dan seluruh komponen pendukungnya, scaler, parameter dan fungsi telah disimpan sehingga dapat digunakan kembali. Nah, ini saran-sarannya ada aspek manajerial, aspek program, dan aspek penelitian selanjutnya ini adalah hasil prediksi tren saham BBCA dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan tambahan. Ini ada aspek program di pipeline yang sudah ada di Google Colab, dihitung menggunakan teknikal pelabelan ATR. Ini yang ketiga aspek penelitian selanjutnya
Peneliti berikutnya disarankan menambahkan variabel penjelasan seperti rasio fundamental emiten. Lalu ada indeks pasar global dan sentimen berita untuk melihat apakah kombinasi fitur teknikal dapat ditingkatkan. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, kurang lebihnya begitu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya yang digunakan untuk melihat video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.